pulang lagi. Ya, kalau gue disiplin itu sama cewek ini. Minggu depan gabung berarti. Iya, minggu depan gak boleh. Pergumulan aku nggak ada kelas. Sampai sampai persiapan kamu. Nggak ada kelas. Ya, kalau dari saya so far sudah sangat baik ya secara komposisi dari ilustrasi, konten, penutup, ada pendahuluan, ada penutup, terus ada permainan inklusio yang dimainkan di sana. Jadi di awal memunculkan gambar apa, masuk ke isi, kemudian di akhirnya dimunculkan lagi tarikan gambar yang ada di awal itu. Nah, kenapa munculin gambar ini? Kenapa? Semua sudah sangat baik. Untuk secara konten dari Show Me Jesus juga sudah ada yang dimasukkan, bukan berarti tidak dimasukkan sama sekali. Jadi kalau dilihat tuh Los Herman lebih ke arah menghasilkan suatu lesson plan baru, tapi menggunakan bahannya itu salah satunya buku panduan Show Me Jesus gitu. Jadi karena di sini kan patokannya dari kisah Abraham, berarti nanti Rasul-Rasul tinggal perlu saja menjelaskan bahwa kita akan belajar dari salah satu tokoh gitu. Karena kan dari materi ini kan kita nggak melihat nih ada cerita tentang Abrahamnya atau apa gitu, dan sebelum-sebelum juga kita nggak terlalu kaitin. Jadi oleh sebab itu nanti Rasul-Rasul sebelum masuk lebih jauh ke materinya, ya Rasul-Rasul boleh saja bilang gitu kan, hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh, baru munculkan gambar yang bintang-bintang itu. Nah kemudian di bagian yang belakang-belakang yang sudah mulai ada konten-konten teologisnya dari cerita Abraham, terus nanti kan situ mulai menarik ke anak-anaknya. Nah mungkin perlu banyak tanya saja ke anak-anak, sekarang bagaimana dengan kita gitu loh. Nah kalau tadi kan ada memunculkan beberapa gambar atau beberapa kalimat yang penting, ya mungkin bisa tanya saja gitu. Nah pertanyaannya kalau kita tuh sekarang gimana gitu loh, udah berapa lama nih ikut KPR misalnya, ada nggak perubahannya? Ada nggak perubahan hidupnya? Ada nggak benar-benar yakin kalau Tuhan Yesus itu juru selamat kita? Karena kan dari yang Show Me Jesus itu kan beban materinya adalah soal bagaimana mereka itu bisa yakin bahwa mereka itu diselamatkan dan mereka punya kehidupan kekal. Nah itu yang dipertanyakan. Jangan sampai mereka hanya sebatas ya rutinitas saja, tiap minggu datang, ya datang nanti dia pulang gitu. Kalau ada makannya happy, kalau nggak ada makannya udah balik gitu. Tapi benar-benar yakinkan ke mereka, benar-benar ada nggak kalian tuh ngalamin itu? Nah makanya di Show Me Jesus itu tawarin dua langkah. Yang pertama tanya gitu, kamu yakin nggak gitu? Sebenarnya sama sih dulu, pertanyaan kurang lebih sama. Saudara boleh lihat pertanyaan itu di Show Me Jesus. Kalau bisa memang nanti saudara mau pakai di kelas, itu boleh pakai sebenarnya. Karena itu pertanyaan yang menunjukkan kamu tuh benar-benar yakin nggak gitu loh. Nah kalau misalnya oh ya yakin loh sir gitu, nah buktinya apa? Ayo kita tunjukkan buktinya gitu loh. Kita tunjukkan buktinya kalau kita tuh benar-benar yakin kita tuh diselamatkan, kita punya jaminan. Nah Rasul boleh tarik ke kondisi sekarang. Nah kita ini nggak punya nih aula lagi, sekarang lagi direnovasi. Sekarang aula kita lebih kecil istilahnya di kelas kita masing-masing. Nah sekarang mau nggak kita tuh terlibat lebih jauh gitu loh. Kalau kita tahu, kalau tadi kan cerita tentang mobil, anaknya yang jadi jaminan bapaknya apa segala macam, harusnya kan punya attitude yang baik, punya sikap yang baik. Nah itu yang di-encourage ke anak-anaknya supaya mereka punya keterlibatan yang lebih jauh. Jangan sampai cuma jadi orang yang pasif yang datang keluar kita nggak tahu juga dia udah keluar gitu. Nah gitu, jadi dorong mereka ke sana. Nah kemudian kemarin itu kita ada sempat nonton di TG, judul film itu Overcomer. Nah saya lihat apa yang disampaikan tadi secara kontennya itu kurang lebih sudah terbahas di dalam film itu juga. Nah jadi saya mendorong selama 1 minggu ini ambil waktu 2 jam untuk nonton film itu. Udah ada subtitlenya bahasa Indonesia, tenang. Nah jadi Rasul boleh pelajarin film itu. Rasul kalau mau pakai film ini untuk nanti callback dari setelah Rasul ngajar, khususnya anak-anak yang kemarin ikut ke TG, harusnya mereka masih ingat film itu karena mereka baru nonton kemarin. Nah film itu tuh menggambarkan tentang salah satunya pasti soal penerimaan diri. Ya tadi kan berhubungan dengan identitas itu gitu. Nah di dalam film itu menceritakan bahwa ada orang yang mengalami kehilangan identitas. Mereka tuh nggak tahu, ketika ditanya kamu tuh siapa, dia cuma bisa bilang aku tuh pelatih, gitu loh. Nah ketika ditanya kamu tuh siapa, ya aku juga nggak tahu aku tuh siapa gitu. Nah di dalam bagian-bagian setelahnya itu mulai ditunjukkan bahwa kamu tuh siapa ya. Akhirnya dia bisa menemukan jawabannya bahwa saya itu adalah orang berdosa yang diselamatkan oleh Kristus. Nah itu yang akhirnya menjadi suatu perubahan yang besar kehidupannya setelah dia tahu dia itu siapa. Dan setelah dia tahu dia itu siapa, maka dia menunjukkan sikap hidup yang sesuai dengan identitas itu. Gitu. Nah jadi saya udah kirim linknya di grup.
nanti saya kirimkan file subtitlenya. Jadi ketika lo selesai nonton di laptop, lo selesai tinggal drag saja file itu, masukkan ke video media playernya atau pakai apapun lah yang lo selesai pakai, nanti subtitle udah otomatis muncul. Nah, saya mendorong suatu selama 1 minggu ini selain mempersiapkan yang HP minggu depan siapa, terus selain mempersiapkan pengajaran minggu depannya, coba berwaktu nonton selama 2 jam itu. Mungkin itu bisa jadi momen refreshing juga, dan momen dimana Tuhan juga bisa berbicara something buat masuk. Kalau mau nonton bersama keluarga, sangat baik juga kalau ada waktu. Itu saja kalau dari saya. Terima kasih dari Syar, masih sudah indah. Teman, oke. Ya apalagi kalau ada yang kena prank tuh lucu gitu. Maaf, jangan sedih gitu lah. Kok malah ketawa dia? Apa gitu ya sama? Sudah enggak ada, sudah enggak ada. Oke, lu sudah selesai yang lain. Apa soalnya? Khusus sedikit. Boleh. Tadi kan di ayat pertama yang pasal 15 itu kan berbicara dan takut. Kemudian kan masuk ke ayat 23-nya itu harusnya kita tidak memakai kata takut lagi, tapi sudah menerangkan, atau ini mungkin keterangan kamu tapi di slide tidak ada masalah. Yang 23 itu artinya kita sudah membawa kepada murid bahwa kita ini Tuhan sudah kasih jaminan jangan takut. Itu kan Tuhan sudah kasih tahu jangan takut, tapi dia mesti mempertanyakan, kakek anak saya bagaimana, Eliezer yang akan jadi pewarisnya. Nah itu menunjukkan keraguan. Jadi menurut saya karena kita judulnya adalah soal keraguan, maka ini ayat 23 ini harusnya jangan takut lagi, tapi bahwa itu memperlihatkan Abraham itu ragu sama Tuhan. Oh iya, di bahasa saya berarti tadi. Bahasanya ya waktu Ya, aku balik ke sini lagi. ngomongnya ya, waktu menerangkannya itu. Ya karena perasaan itu bercampur, kadang-kadang takut, ragu, yang kayak Martin Luther tadi. Ragu, takut itu kadang-kadang menipu. Ini ragu sebenarnya takut ya. Takut apa ragu ini? Berarti kejadian Abraham itu mirip-mirip dengan Elia ya. Begitu dia berhasil membunuh berapa ratus nabi itu kan, terus dia menjadi takut sekali sampai seperti depresi ya itu ya. Jadi pingin mati, padahal dia baru memenangkan satu peperangan yang hebat ya. Ini yang Abraham tadi ada disinggung juga ya. Iya, mirip-mirip ya. Cuma aku udah lihat konteksnya yang Elia sih. Ya, siapa lagi? Oh. Dari itu selesai. Kalau nggak ada yang mau masuk. Minggu depan Mas Henry ya.